Hai teman-teman pecinta tanaman, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel ini. Pada video kali ini kita akan sharing tentang macam-macam jenis anggrek Cymbidium. Jadi, bagi teman-teman pecinta tanaman yang mungkin masih belum paham tentang jenis-jenis anggrek Cymbidium dan bagaimana cara perawatannya, terus tonton videonya sampai habis ya. Dan sebelum videonya dimulai, jangan lupa videonya di like, di komen, dan di sharing ya. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Check this out. Ya teman-teman pecinta anggrek ya, mungkin bagi sebagian besar dari kalian ketika saya sebutkan anggrek Cymbidium akan terbayang anggrek yang ada di depan kita ini. Nah ini saya lupa namanya, antara Cymbidium finlaysonianum atau bicolor ya. Jadi ini termasuk ke dalam anggrek Cymbidium yang lumrah ditemui ibu-ibu ya. Dia suka nempel di pohon di mana-mana. Nah, teman-teman, anggrek Cymbidium itu dia terbagi dalam dua golongan ya, teman-teman. Ada yang tumbuhnya menempel, ada juga yang hidup di tanah atau di humus seperti itu. Nah, untuk yang di depan kita ini dia yang menempel ya, teman-teman. Nah, untuk video kali ini kita tidak akan bahas tentang anggrek ini ya, teman-teman. Anggrek Cymbidium yang ini. Jadi kita akan bahas tentang anggrek-anggrek Cymbidium yang bunganya yang besar-besar dan indah-indah ya. Jadi anggrek Cymbidium hybrid atau biasa juga disebut dengan anggrek Cymbidium ausi ya. Jadi apa saja jenisnya, terus saksikan videonya sampai habis. Oke teman-teman, ini dia yang akan kita bahas hari ini. Ini adalah Cymbidium hybrid ya teman-teman, atau sering juga disebut kalau di Indonesia itu namanya Cymbidium ausi ya. Jadi memang ini tidak lumrah, jadi hanya sebagian kecil saja orang yang punya ya teman-teman. Kenapa? Karena kebanyakan jenis Cymbidium seperti ini itu dia susah ya teman-teman untuk berbunga di dataran rendah, tetapi ada juga sebagian yang bisa berbunga di dataran rendah. Tetapi kebanyakan Cymbidium ausi seperti ini itu bisa hidup di dataran rendah teman-teman. Namun ya, untuk berbunga dia agak susah. Kenapa? Karena dia membutuhkan perbedaan temperatur yang cukup besar ya antara siang dan malam. Jadi kalau misalkan siangnya berapa derajat, itu malamnya itu harus turun berapa derajat lagi biar dia itu mau merangsang pembungaannya seperti itu. Nah teman-teman, untuk Cymbidium ausi seperti ini, kalau misalkan teman-teman tinggal di dataran rendah seperti yang saya bilang tadi, dia susah untuk berbunga ya teman-teman. Tapi ada juga yang berhasil untuk membungakan. Tapi kalau misalkan teman-teman tinggalnya di dataran menengah atau dataran tinggi, maka jenis seperti ini itu cukup mudah untuk dibungakan ya teman-teman. Nah untuk media tanam sendiri ya teman-teman, Cymbidium ausi ini karena dia di tanah ya teman-teman, jadi kalian bisa pakai pakis caca, kemudian sekam, kemudian bisa dicampur antara keduanya, tanah juga, humus juga, jadi dicampur saja teman-teman. Jadi kalau saya biasanya itu tidak murni media tanamnya tanah seperti itu ya, ada campurannya seperti itu tadi yang saya sebutkan tadi, ada pakis caca, ada sekam bakar, ada tanah juga, ada humus. Nah kalian aduk-aduk saja semuanya itu jadi satu, kemudian kalian tanam seperti itu ya teman-teman ya. Ya terus bagaimana dengan kebutuhan cahayanya bang? Ya untuk anggrek Cymbidium seperti ini ya teman-teman, biasanya dia suka dengan tempat yang cahayanya terang ya teman-teman, tetapi tidak terkena cahaya matahari langsung. Jadi kalian bisa letakkan di teras tuh yang cahayanya banyak tetapi tidak terkena sinar matahari langsung. Kenapa? Karena kalau terkena sinar matahari langsung biasanya dia bakal gosong ya teman-teman ya, untuk anggrek Cymbidium seperti ini. Lihat nih. Nah jadi kalau misalkan teman-teman mau merawatnya atau mau punya ini, letakkan saja di tempat-tempat yang hangat ya teman-teman ya. Jadi tidak terkena sinar matahari secara langsung, tetapi terkena pantulan sinarnya itu yang terang gitu loh. Ya teman-teman pecinta tanaman, untuk bunganya sendiri ya Cymbidium ausi ini, jadi untuk golongan Cymbidium itu dia berbunganya atau ketahanan bunganya itu cukup lama teman-teman. Ada yang bisa sampai 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan, pokoknya antara itulah. Jadi beda-beda jenis, beda-beda ketahanannya, tapi biasanya itu lebih dari 1 bulan atau 2 bulan itu teman-teman untuk ketahanan bunga dari Cymbidium ini ya teman-teman. Dan biasanya ada beberapa yang wangi teman-teman ya, meskipun ada juga yang wanginya tidak terlalu kuat dan ada juga yang tidak wangi sama sekali, tetapi kebanyakan dari Cymbidium itu punya bau harum seperti itu ya teman-teman ya. Nah untuk Cymbidium ausi sendiri ya teman-teman, yang seperti ini warnanya itu ada banyak teman-teman, seperti yang sudah teman-teman lihat tadi. Ini akan saya tunjukkan. Ini ada yang pink seperti ini, kemudian ada yang putih seperti ini, lalu ada yang
ya warna peach seperti ini, putih, peach pink seperti inilah, pokoknya putih-putih. Kemudian ada yang berwarna kuning seperti ini, nih kuning. Ini warnanya seperti ini, dan kalau belum mekar dia seperti itu ya teman-teman, tuh bulat-bulat bulbnya. Ada yang warna orange seperti ini, kuning lagi seperti ini. Warnanya banyak sekali ya teman-teman, dan jenisnya juga banyak sekali. Lihat, untuk ID tepatnya saya kurang tahu ya teman-teman, kurang paham. Jadi saya cuma bisa sebutkan warnanya saja, orange, pink seperti itu ya teman-teman ya. Nih lihat, ini kalau di sini kebanyakan dia putih, pink dan orange dan kuning seperti ini ya teman-teman. Nah ya, tapi sayangnya itu tadi teman-teman, untuk jenis yang seperti ini kalau misalkan teman-teman tinggal di dataran rendah, dia agak susah berbunganya. Makanya biasanya untuk jenis cymbidium ini biasanya mereka akan berbunga lebat itu di negara-negara yang iklimnya subtropis atau negara-negara yang dingin ya, yang mempunyai 4 musim seperti itu ya teman-teman ya. Nah seperti ini ya teman-teman. Tapi bagaimana bang kalau misalkan saya pengen punya anggrek cymbidium tapi yang bisa berbunga di dataran rendah? Sebenarnya ada beberapa anggrek cymbidium yang bisa berbunga di dataran rendah teman-teman, seperti contohnya anggrek cymbidium chain ruby, kemudian ada juga anggrek cymbidium golden boy namanya, itu bisa berbunga di dataran rendah, tapi memang harus agak sedikit sabar ya. Biasanya mereka tuh merumpun dulu baru berbunga, dan untuk menunggu dia merumpun itu agak-agak lama ya teman-teman, jadi kalian harus sabar. Nah seperti ini ya teman-teman, ada yang merah seperti ini, jadi banyak sekali jenisnya. Ada yang putih seperti ini. Nah bagusnya dia ditaruh-taruh di teras seperti ini ya teman-teman, jadi tidak terkena sinar matahari secara langsung seperti itu ya teman-teman. Lihat, ini warna yang putih teman-teman, bagus sekali. Dan ya, untuk media tanamnya tadi teman-teman, anggrek cymbidium ini suka dengan media tanam yang moist, jadi tidak terlalu lembab sekali gitu, hanya moist saja, jangan terlalu lembab sekali, karena kalau misalkan kalian terlalu sering menyiramnya, terus medianya tidak poros, terus lubang-lubang di bawahnya itu kecil, itu kalau terlalu basah biasanya dia rawan busuk teman-teman ya. Jadi kalau kalian punya anggrek cymbidium, usahakan media tanamnya itu poros, terus aerasi potnya itu lancar sehingga air yang masuk dan keluar itu juga lancar. Nah kalau sudah seperti itu biasanya mereka insya Allah bisa mengurangi resiko kebusukan ya teman-teman ya, karena anggrek ini tuh cantik teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman mau coba nih pelihara anggrek cymbidium aussie yang ini, itu bisa saja, biasanya dia bisa hidup di dataran rendah, tapi memang untuk berbunganya agak susah. Kalau misalkan teman-teman mau kayak ya udahlah saya pelihara aja, siapa tahu kan bisa berbunga di tangan saya, ya silakan saja. Siapa tahu loh bisa berbunga kan, siapa tahu teman-teman bisa mengakali bagaimana caranya itu biar kayak temperaturnya itu, perbedaannya itu bisa merangsang dia buat berbunga seperti itu ya teman-teman ya. Dan memang ini bunganya indah sekali teman-teman, dan ya ini tuh untuk cymbidium tuh biasanya kalau di luar negeri ini salah satu bunga potong yang paling populer teman-teman. Jadi bunganya itu biasanya dijadiin bunga potong gitu, terus dijual jadikan hiasan seperti itu. Nah ini tuh untuk di kalangan ibu-ibu, untuk anggrek ini keindahannya itu biasanya nomor 2 populer setelah anggrek bulan ya teman-teman. Jadi untuk anggrek ini sebenarnya cukup populer, tapi memang biasanya bunganya aja yang dijual kalau untuk di dataran rendah, karena nggak banyak yang bisa membungakannya. Tapi kalau misalkan di dataran tinggi, luar biasa bisa berbunga dia teman-teman. Untuk di dataran rendah, untuk membungakannya saya nggak mau bilang nggak bisa ya, tapi susah gitu ya. Ada yang mungkin berhasil tapi susah ya teman-teman ya. Nah kalau kalian mau beli anggrek cymbidium kayak gini teman-teman, tanya saja sama penjualnya, misalkan bang, bu, atau siapapun itu yang jual, coba ini harganya, maksud saya ini bisa nggak berbunga di dataran rendah. Kalau misalkan kata dia bisa, ya udah beli aja. Nah untuk harga ya teman-teman, kalau misalkan kayak chain ruby atau golden boy itu hanya kisaran, kalau golden boy kan harganya kisaran 25 ribuan. Kalau chain ruby itu bergantung rumpunya juga sih, ada yang 250 chain ruby, ada yang 150 kalau misalkan kecil. Tapi untuk cymbidium seperti ini dia lumayan mahal teman-teman, ada yang sampai 300, 250 seperti itu ya. Itu hanya satu batang rumpun kecil gitu harganya, biasanya nyampe 250 atau 150 ribu gitu. Jadi dia punya harga ya cukup mahal juga, karena memang bunganya indah ya teman-teman ya.
Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ada juga sebagian cimbidium itu teman-teman, karena kan bunganya dia merunduk gitu. Nah, kalian bisa kasih cagak seperti ini biar dia bisa berdiri, kemudian bunganya kalian ikat ya. Ya, lihat, kalian bisa lihat sendiri. Indah sekali ya teman-teman. Nih, yang kuning nih. Aduh. Mantap, luar biasa. Gimana teman-teman? Dari penjelasan tadi, kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyakan tuh bisa komen di bawah ya. Terus dari beberapa anggrek cimbidium tadi yang sudah ditampilkan di video, kira-kira kalian punya yang mana? Apa yang pink ini kalian punya? Kemudian apa yang bicolor di awal tadi? Apa kalian punya chance ruby? Apakah kalian punya golden boy? Kalian bisa komen di bawah ya. Kalian tuh punya yang mana? Oke. Dan kalau misalkan kalian juga punya anggrek cimbidium Aussie ini dan kalian di dataran rendah dan kalian berhasil membungakannya, kalian juga bisa komen di bawah tips dan triknya seperti apa ya teman-teman. Jadi nanti bisa dibaca oleh teman-teman pecinta anggrek lainnya. Jadi kita bisa sharing dan bagi-bagi ilmu juga ya teman-teman. Seperti itu ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Udah ya, ini yang peach ya teman-teman. Lihat ini juga. Bentuk bunganya seperti ini tuh, bagus ya. Ada juga yang hijau seperti ini nih, bagus ya teman-teman. Nah, kalian pasti ngiler deh, pasti setelah ini, bang belinya di mana? Ya kemarin saya ada beli beberapa ya teman-teman, tapi saya lupa kontak sellernya di mana ya. Nanti saya cari lagi deh, kalian bisa komen di bawah kalau misalkan kalian mau tanya beli di mana anggrek cimbidium seperti ini, nanti akan saya infokan kontaknya ya kalau udah ketemu loh. Oke. Lihat ya, cantiknya. Mantap. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya video kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton sampai di sini. Kalau ada pertanyaan ya seperti saya sebutkan di awal tadi, silahkan teman-teman komen di bawah. Kemudian jangan lupa videonya di like, di komen, terus di subscribe juga biar cepet nih nyampe 1 juta subscriber. Hai, mimpi. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Happy gardening, selamat bertemu di video selanjutnya. Bye.